Untuk materi hari ini adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham, yang mana idgham ini masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas dan halqi adalah tenggorokan. Jadi huruf-huruf izhar ini huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan cara membacanya jelas. Hurufnya itu ada 6. Yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Kita langsung saja kepada contoh hukum bacaan idhar. Idhar adalah jelas. Jadi di sini ada contoh bacaan anhar. Dibaca jelas karena nun sukun ini bertemu dengan huruf idhar yaitu ha, maka cara membacanya jelas. Jadi huruf idharnya yaitu huruf ha. Dan contoh yang lain di sini ada bacaan min ilmin. Di sini ada hukum nun sukun bertemu huruf ain, dibaca jelas karena ini adalah bacaan idhar dan huruf idharnya adalah huruf ain. Contoh selanjutnya kullun amana. Di sini ada tanwin berupa domah tanwin bertemu dengan huruf a, maka dibaca jelas karena huruf a ini atau hamzah ini huruf idhar, maka dari itu cara membacanya jelas. Kullun amana. Untuk hukum bacaan yang kedua yaitu idgham. Idgham artinya memasukkan. Nah, idgham ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Untuk yang pertama idgham bi gunnah. Idgham tadi artinya memasukkan dan bi gunnah yaitu dengan mendengung. Cara membaca idgham bi gunnah adalah dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham bi gunnah yang ada di hadapannya. Pada waktu mengidghamkan, suara harus ditasydidkan kepada huruf idgham bi gunnah yang ada di depan nun sukun atau tanwin, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan dengan memakai gunnah ketika membacanya. Nah, huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Untuk yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham sendiri tadi artinya memasukkan dan bila gunnah di sini artinya tanpa mendengung. Jadi tidak ada dengungnya seperti yang idgham bi gunnah. Untuk cara membaca idgham bila gunnah ialah dengan memasukkan suara nun sukun dan tanwin sepenuhnya kepada huruf lam dan ro tanpa memakai dengung. Suara harus ditasydidkan kepada huruf lam dan ro seraya menahan sejenak. Jadi hurufnya itu ada 2, hanya ada 2 yaitu lam dan ro. Selanjutnya adalah hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi idgham itu ada pembagiannya. Yang pertama bi gunnah, yang kedua bila gunnah.
idgham itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya idgham artinya memasukkan. Nah, untuk yang pertama itu idgham bigunah, yaitu memasukkan dengan cara mendengung. Seperti contoh qulan ma'rufa. Di sini ada huruf tanwin, ada harokat tanwin bertemu dengan huruf mim, yang mana mim itu adalah salah satu huruf dari idgham bigunah. Nah, untuk yang contoh kedua, di sini ada nun sukun. Yang tadi kan tanwin, yang sekarang contohnya menggunakan nun sukun. Cara bacanya miwaroihim. Nah, ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu, karena huruf wawu ini adalah huruf miliknya idgham bigunah, maka cara membacanya dimasukkan dan disertai dengung. Terus selain ada huruf mim dan wawu, ada juga huruf ya dan nun. Nah, contohnya bisa dicari sendiri. Nah, yang untuk kedua idgham bila gunah. Idgham itu tadi dimasukkan dan bila gunah. Jadi tanpa mendengung. Hurufnya hanya ada dua, yaitu lam dan ro. Contohnya miladunhu. Jadi suara nun ini dimasukkan ke huruf lam, tapi tanpa mendengung. Di sini contohnya yang menggunakan nun sukun yaitu miladunhu, ada nun sukun bertemu huruf lam. Yang kedua ada harokat tanwin. Nah, contoh yang tanwin bertemu dengan huruf ro. Ra'ufur rahim. Nah, ini contoh dari idgham bila gunah. Untuk hukum bacaan selanjutnya adalah iqlab. Iqlab menurut bahasa adalah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya. Nah, jadi cara membacanya apabila ada sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka keduanya ditukar dengan huruf mim, tetapi hanya dalam bentuk suara. Jadi huruf iqlab itu hanya ada satu, yaitu ba. Baca iqlab itu hanya memiliki satu huruf, yaitu ba. Nah, jadi apabila ada hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ini dibaca iqlab, yaitu mengubah bacaan nun sukun ini tadi atau tanwin menjadi huruf mim. Jadi suaranya itu seperti huruf mim, menjadi huruf mim. Langsung saja. Contohnya mim ba'di. Nah, di sini kan ada nun sukun ketemu ba, maka cara bacanya seperti tadi, menjadi huruf mim. Terus contoh yang kedua itu tanwin, yang menggunakan tanwin ini sami'um basir. Nah, di sini ada tanwin bertemu huruf ba, maka suaranya diganti menjadi mim. Terakhir adalah hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar, maka cara membacanya itu seperti bunyi huruf eng. Nah, huruf ikhfa ada 15. Jadi huruf ikhfa ini paling banyak sendiri, yaitu ada huruf ta, sa, ja, za, sa, sha, sho, bo, so, fa, qaf, kaf. Ini adalah salah
satu contoh dari bacaan ikhfa. Ikhfa tadi sudah dijelaskan bahwasannya cara membacanya itu dengan samar dan berbunyi suaranya itu Langsung saja pada contoh yang pertama, saya akan menunjukkan contoh yang menggunakan nun sukun. Min syarri, di sini ada nun sukun bertemu huruf sya. Sya ini kan salah satu huruf ikhfa. Hurufnya sya. Bacanya dengan mengubah suara seperti ada suara min syarri. Nah, untuk contoh yang kedua, saya menggunakan tanwin. Cara membacanya ajrong kabiro. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf kaf. Kaf ini salah satu bacaan ikhfa. Hurufnya ini miliknya ikhfa. Jadi cara membacanya seperti itu tadi. Ajrong kabiro.